Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini kita akan membahas terkait himbauan dari DJP yang dikirim via email atau via WhatsApp. Di dalamnya itu membahas terkait penerbitan bukti potong agar karyawan dapat menyampaikan SPT tahunan tepat waktu dan tidak tergesa-gesa dan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 dengan tarif terbaru. Kemudian terkait diingatkan juga terkait pemadanan NIK sebagai NPWP. Nah, bagaimana isi himbauan tersebut? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, jadi isi surat himbauan itu gambarannya seperti ini, dan memang seperti ini yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ketika kita menerima surat seperti ini, surat himbauan seperti ini, sebaiknya jangan diabaikan, dibaca, kemudian dilakukan sesuai dengan himbauan yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Di sini dibahas atau dihimbau terkait pembuatan atau penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 yang wajib diberikan kepada karyawan atau penerima penghasilan oleh pemberi kerja, sehingga di saat melaporkan SPT tahunan karyawan atau penerima penghasilan tepat pada waktunya, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kemarin ada kasus yang saya temui, bukti potong A1-nya diterbitkan, namun tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, karena ketika karyawan akan melaporkan SPT tahunannya, jika tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka SPT tahunannya tidak dapat dilaporkan atau disampaikan. Untuk itu, bagi pemberi kerja, silakan diperhatikan dengan baik cara pengisian A1-nya atau bukti potongnya sehingga tidak salah. Kasus yang saya temui kemarin seperti ini. Jadi pemotong itu dimasukkan nama adminnya, NPWP adminnya, kemudian identitas pemotong juga nama adminnya sama NPWP adminnya. Nah, itu sudah jelas salah ya, dan itu pasti tidak bisa digunakan oleh karyawan yang menerima bukti potong tersebut. Cara yang benar adalah pemotong adalah nama perusahaan bagi wajib pajak badan. Jika orang pribadi, maka identitas wajib pajak orang pribadinya. Kemudian bagi wajib pajak badan berarti identitas pemotong adalah direkturnya, nama direktur dan NPWP direktur. Kemudian jika itu orang pribadi, maka nama wajib pajak orang pribadi itu ya. Jangan sampai menggunakan nama admin atau nama yang tidak sesuai dengan wajib pajak yang merupakan pemberi kerja, sehingga mempersulit karyawan. Jadi atas kasus ini saya memberikan solusi untuk direvisi lagi bukti potongnya agar orang ini atau si karyawan ini yang kasus yang saya temui dapat melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan tahun 2023 tepat waktu. Seperti itu. Kemudian DJP mengingatkan kepada pemberi penghasilan itu terkait peraturan yang baru-baru ini, yaitu PP nomor 58 tahun 2003 yang membahas tentang tarif pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Di sini perlu diperhatikan tarif tersebut mulai berlaku 1 Januari 2024. Jadi bagi pemberi kerja diperhatikan jangan sampai salah potong ya. Kemudian dari himbauan ini, dianjurkan juga untuk menghindari berbagai masalah yang mungkin terjadi bila karyawan saudara menyampaikan SPT pada akhir bulan Maret. Yang pertama, penolakan karena penyampaian SPT tidak lengkap akibat tergesa-gesa. Jadi sebaiknya bukti potong nanti yang diterbitkan harus diterbitkan dari sekarang supaya tidak membuat pegawai Anda
Anda atau si penerima penghasilan itu tergesa-gesa dalam menyampaikan SPT tahunannya sehingga ditolak ya. Kemudian selanjutnya, pelambatan layanan situs web untuk penyampaian e-filing. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa untuk penyampaian SPT tahunan kan via online semuanya melalui DCP online. Jadi jangan dilaporkan dalam jangka waktu mepet atau H-2, H-5 atau H-7 karena jika kita laporkan seperti itu maka agak sedikit lemot ya untuk sistemnya. Kemudian antri panjang untuk menyampaikan secara manual. Ya, benar juga. Jika bagi yang belum pernah menyampaikan secara elektronik, masih bisa menyampaikan secara manual, dan itu sangat menyita waktu kalian ya, jika menyampaikan di waktu yang mepet seperti itu, karena antriannya pasti panjang. Kemudian jika terjadi keterlambatan karena aspek tadi, misalnya error, kemudian karena pelambatan sistem akhirnya sudah lewat waktu penyampaian SPT, maka akan ada denda seperti itu ya. Kemudian catatan juga di dalam himbauan ini kita diberitahukan untuk jangan lupa untuk menghimbau karyawan supaya melakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum 1 Juli 2024. Seperti itu, sehingga administrasi ke depannya tidak ada kendala dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu kira-kira gambaran dari himbauan yang disampaikan baru-baru ini melalui email maupun WhatsApp yang dikirimkan oleh DJP kepada setiap wajib pajak. Kiranya ini bisa mendapat atau menjadi perhatian sehingga dalam proses pelaporannya tidak mengalami keterlambatan dan dalam penerapan tarif PPh pasal 21 tidak salah. Demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.